Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada materi kita selanjutnya ya, yaitu kali ini kita akan belajar tentang keamanan IoT. Ya, baik, saya akan sampaikan materinya untuk keamanan IoT. Nah, jadi saat ini seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa IoT lagi booming ya, lagi ngetren sekarang ya. Nah, dalam konteks kita keamanan komputer, IoT juga tidak luput dari eh, ulah orang iseng ya, yang bisa justru menurut saya akan lebih berbahaya ya dibandingkan dengan ketika orang itu iseng dengan komputer kita. Karena apa? Perangkat-perangkat IoT yang ada di sekitar kita pada umumnya dia akan mengkolek apa namanya mendapatkan data kita ya, data personal kita. Nah, itu berbahaya jika sampai nanti jatuh ke tangan orang yang tidak berhak ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di jaringan komputer kita punya OSI layer, ada 7 layer ya. Nah, kalau di IoT itu hanya ada 4 layer ya. Yang pertama, yang paling bawah di sini adalah layer sensor dan aktuator ya. Jadi layer inilah yang berhubungan langsung dengan perangkat-perangkat sensor dan aktuator ya. Anda udah dapat mata kuliah IoT kan? Ya, jadi sensor adalah perangkat-perangkat untuk mendapatkan data dari lingkungan sekitar. Sedangkan aktuator itu adalah perangkat-perangkat untuk mengendalikan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Contohnya, sensor itu apa? Sensor suhu kelembapan misalnya untuk mendapatkan informasi di ruangan ini sekarang suhunya berapa, kelembapannya berapa. Kemudian preferensi kita, kita inginnya seperti apa. Misalnya nih, saya suka di suhu 24 derajat Celcius ya. Kemudian dari sensor kita bisa mendapatkan informasi, oh ternyata di ruangan saya sekarang suhunya 28 derajat Celcius. Maka dengan perangkat IoT, dia bisa menginformasikan ke data processing layer melalui networking layer, ya, untuk memproses datanya bahwa saat ini suhunya 28, sedangkan user menginginkan suhunya 24. Maka kemudian hasil dari proses ini memutuskan bahwa AC harus dihidupkan dengan suhu sekian agar segera mencapai ke target, yaitu 24 derajat Celcius. Maka hasil tersebut dikirimkan kepada aktuator melalui networking layer lagi ya untuk menyalakan AC atau mengendalikan AC sehingga mencapai suhu tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini sekaligus membahas tentang networking layer sebagai sarana atau jalan untuk mengirimkan data baik dari sensor kepada data processing layer ataupun dari data processing layer kepada aktuator. Nah, seperti itu ya. Kemudian data processing layer sendiri di IoT itu dia biasanya ada di perangkat terpisah ya. Kenapa? Karena pada umumnya perangkat IoT itu kan dia memiliki resource yang kecil sehingga dia tidak mampu memproses data yang besar. Maka dibutuhkan perangkat lain, misalnya komputer atau server seperti itu yang mampu memproses data yang besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah application layer. Ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan penggunanya. Biasanya bentuknya apa? Bentuknya aplikasi di smartphone atau bentuknya website atau bentuknya bisa API, bisa macam-macam ya. Jadi nanti komunikasinya biasanya menggunakan API atau nanti ada kita akan pelajari beberapa protokol ya. Lebih detailnya silahkan Anda buka kembali materi-materi Anda di IoT. Di video ini kita akan fokus tentang sisi security-nya atau keamanannya. Oke, mengapa kok perlu diamankan? Ya, tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa perangkat IoT ini dia akan mengkolek, mendapatkan data-data kita secara detail. Ya, misalnya ini dari eh,
tadi ya, sensor suhu dan kelembapan itu perangkat bisa tahu saya sukanya suhu berapa. Jadi misalnya saya suka suhu 24 derajat, kemudian suhu di ruangan saya atau di rumah saya lebih dari itu, maka dia bisa otomatis menyalakan AC-nya. Sehingga ketika saya datang, suhunya tetap di 24 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu berbahaya, ya. Atau contoh yang lain misalnya, yang lebih berbahaya lagi, banyak perangkat IoT itu yang mendeteksi eh, tanda-tanda vital kita di smartwatch misalnya. Di sana kita bisa melihat detak jantung, kita bisa melihat apa namanya beberapa ada yang bisa melihat oksigen ya. Kemudian kita bisa melihat banyak hal dari smartwatch kita. Nah, bayangkan jika data-data yang ada di smartwatch itu jatuh di tangan orang yang iseng ya, orang yang salah. Dia bisa tahu loh kondisi fisik kita seperti apa. Kemudian dia bahkan nanti bisa mengubah data tersebut sehingga misalnya pihak rumah sakit terlambat mendapatkan alert peringatan meskipun kita dalam kondisi bahaya, misalnya kena serangan jantung. Kan ada itu alat untuk mendeteksi misalnya pasiennya kena serangan jantung, maka ada perangkat IoT yang dipasang di badannya itu akan otomatis mengirimkan sinyal kepada rumah sakit terdekat. Nah, itu jika diintervensi oleh orang iseng ya, hacker dan kawan-kawannya itu, nah itu bisa berbahaya. Ya, oke, ini contohnya. Pada tahun 2016 kemarin itu sempat ada malware namanya Mirai, ya, Mirai. Nah, dia bisa mengirimkan serangan, ya, ini DDoS serangannya, ya, eh, apa namanya sebesar 280 gigabit per second. Bayangin, 280 gigabit per second, ya. Nah, kok bisa dapat bandwidth sebesar ini? Dari mana dia dapatkan? Dari 49.657 perangkat yang ada di 164 negara. Wah, mengerikan ya. Jadi perangkat-perangkat IoT ini yang terinfeksi Mirai, Mirai malware ini, dia akan bisa dikendalikan sebagai istilahnya zombie, perangkat yang dikendalikan oleh hackernya untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam konteks ini pada tahun 2016 ini dia melakukan serangan DDoS menggunakan teknik GRE, ya, Generic Routing Encapsulation. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada yang membocorkan sebagian dari source code-nya di dark web, ya. Ada yang membocorkan, di sana bisa dilihat bahwa eh, servernya atau command and control-nya itu dia menggunakan bahasa Go, sedangkan Mirai-nya sendiri itu menggunakan bahasa C, ya. Jadi dia dari source code-nya bisa diketahui dia mencari dan biasa berusaha untuk menguasai perangkat IoT yang ada di internet. Jadi si malware ini dia dilepaskan ke internet, ke jaringan, dia akan mencari sendiri, kemudian dia akan berusaha menguasai. Nah, kemudian oleh CNC-nya, command and control-nya, perangkat-perangkat yang sudah dikuasai ini bisa diperintahkan untuk dalam konteks ini ya melakukan serangan DDoS ya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut, bahkan dia bisa melakukan serangan-serangan yang lain. Ini mengerikan, ya. Jadi yang pertama dia akan meng-scan, ya, scan IP address di sebuah network, ya. Kemudian dia akan mencari factory default username and password, ya. Biasanya sering-seringnya kan defaultnya admin-admin seperti itu ya, dan mungkin tidak diganti, ya. Asumsinya apa? Kan ada di jaringan saya, Pak, di jaringan internal kantor saya, perusahaan saya, atau bahkan rumah saya. Emang siapa, Pak, yang mau masuk? Nah, misal seperti itu ya, jangan salah. Ada satu device Anda yang terinfeksi dengan Mirai, maka dia akan bisa masuk ke dalam eh, perangkat IoT Anda yang menggunakan username dan password default seperti itu, ya. Kemudian dia menggunakan, kalau dia nggak dapat defaultnya, dia pakai brute force, dia pencoba satu persatu, begitu. Ya meskipun kita tahu teknik ini kurang efektif, tapi kan kita nggak tahu berapa lama dia sudah menginfeksi di sana, ya. Nah, dari source code yang di apa bocorkan di dark web itu diketahui bahwa ternyata Mirai itu dia bisa
melakukan serangan HTTP flood. Jadi di layer 7 dan DDoS di layer 3 dan 4 ya. Silahkan dibuka lagi materi tentang jaringan komputer, ada apa di layer 3 dan 4 OSI dan layer 7 ya. Jadi kesimpulannya dia bisa melakukan flood pengiriman data dalam jumlah besar menggunakan protokol GRE ya. Kemudian dia bisa melakukan SYN and ACK flood ya. Ini apa namanya? Untuk mengacaukan handshake-nya. Dia bisa mengirimkan serangan storm, DNS flood dan UDP flood attack. Nah, jadi tergantung si command and control-nya. Dia menyuruh menyerang menggunakan teknik apa ke targetnya IP berapa. Nah, seperti itu. Jadi itu mengerikan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai device owner, sebagai pemilik perangkat, ya, yang bertanggung jawab terhadap perangkat IoT kita untuk mencegah si eh, IoT botnet ini untuk menyebar, ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan sekilas, jangan gunakan default password, ya. Jika Anda sudah punya perangkat IoT, misalnya webcam atau mungkin smart home apa namanya seperti Alexa atau Google Nest seperti itu, segera diganti passwordnya. Ya, jangan gunakan password. Kemudian biasanya perangkat-perangkat ini dia bisa di remote, ya. Nah, ini disarankan untuk keamanan Anda disable saja begitu ya. Jadi biasanya jadi nanti perangkat Anda hanya bisa mengirimkan data ke cloud servernya, tapi dia nggak bisa di remote balik. Nah, itu untuk menambah faktor keamanannya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemilik perangkat IoT, ya. Oke, yang kedua, ya ini seru ini waktu itu beritanya ya, tahun 2015. Jadi ada hacker ya, ini dua orang ini nih dia bisa meremote hack si Jeep Cherokee ini mobilnya. Jadi dan ini dilakukan secara real time. Jadi ada temennya disuruh untuk mengendarai mobil ini dan tiba-tiba dia dihack mobilnya. Jadi temannya ini nggak ngerti kalau mobilnya itu akan dihack. Nah itu kalau Anda baca ceritanya seru ya. Nah ini saya rangkum dari speech-nya Charlie Miller dan Chris Palasek ya, dua orang hackernya tadi di event Black Hat USA 2015 ya. Nah, bagaimana cara dia melakukannya ya? Yang pertama dia mereka mencoba untuk masuk ke dalam sistem multimedianya menggunakan WiFi koneksi yang ada di mobil tersebut ya. Nah, kelemahannya adalah WiFi passwordnya itu dia di-generate secara otomatis. Dia dibuat secara otomatis berdasarkan default system time dan beberapa second selama multimedia system tadi dia boot up booting ya. Jadi akhirnya kedua orang ini menemukan jamnya itu adalah 1 Januari 2013 00:00:32 GMT. Nah, dari sini kemudian mereka apa namanya diubah menjadi timestamp ya, waktu Unix time. Kemudian dari Unix time itu baru di-generate default passwordnya. Nah, jadi dengan seperti itu mereka bisa apa namanya menguasai multimedia sistemnya tadi ya. Mereka bisa mengontrol musik player, kemudian dia bisa merubah radio, bisa merubah apa namanya stasiun radio mana yang mereka inginkan. Kemudian dia bisa merubah-rubah si volumenya, suaranya ya. Nah, kemudian masih kurang seru. Mereka lanjut lagi untuk bagaimana mereka bisa ngehack sistem mobil ini lebih dalam, ya. Nah, ternyata mobil ini juga dilengkapi dengan GPS, ya, secara default, ya. GPS-nya menggunakan jaringan komputer, jaringan seluler Sprint namanya. Ya, kalau di kita misalnya kayak Telkomsel atau Tri ya seperti itu ya, mereka menggunakan Sprint. Nah, maka berikutnya si dua orang hacker ini dia berusaha untuk masuk ke dalam Sprint networknya, jaringan Sprintnya. Mereka menggunakan FEM2Cell. FEM2Cell ini dia adalah compact cellular base station. Jadi dia kayak BTS kecil, compact yang dia bisa apa istilahnya
memalsu sinyalnya Sprint sehingga dia bisa masuk ke dalam jaringannya Sprint. Kemudian setelah masuk, mereka melakukan scanning terhadap IP address yang dia listening, dia mendapatkan data dari car GPS. Ya, jadi dia scanning IP-IP berapa yang dia open port tertentu untuk mendapatkan data dari GPS. Nah, hal ini dilakukan untuk memilih target mobilnya. Jadi sebenarnya mereka juga bisa mentargetkan seluruh produk mobil ini karena mereka sudah bisa masuk ke jaringannya. Ya, ini mengerikan ya. Oke, sudah dapat apa namanya bisa masuk ke GPS-nya ke jaringannya. Selanjutnya mereka eh, berusaha masuk ke dalam namanya CAN bus. CAN bus ini adalah jaringan komputer lokal di dalam komputer itu, ya di dalam mobil itu, yang dia menghubungkan komponen-komponen penting seperti mesin, transmission, berbagai sensor dan sebagainya. Ya, nah CAN bus ini ya dia diisolasi di dalam mobilnya. Jadi sistem multimedia yang berhasil dikuasai oleh si dua orang ini tadi, dia nggak terkonek ke CAN bus, begitu ya. Tapi ada tapinya, sistem multimedia itu dia connect ke namanya V850 controller. Nah, V850 controller ini yang dia terkoneksi ke CAN bus-nya. Nah, cuman untuk keamanan, V850-nya ini dia di-set hanya untuk listen to CAN bus communication. Listen aja. Dia hanya mendengar saja, dia tidak digunakan untuk apa namanya mengirimkan perintah. Nah, seperti itu ya. Nah, maka si dua orang ini tadi dia mengupdate firmware-nya V850 itu dengan firmware yang baru yang sudah dimodifikasi sehingga V850-nya dia bisa mengirimkan perintah melalui CAN bus-nya kepada nanti engine, transmission, sensor dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Jadi dia diupdate firmware-nya. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi si Charlie Miller dan Chris Valasek ini melalui jaringan Sprint ya, mereka masuk ke dalam head unitnya mobil, kemudian dari head unitnya mereka masuk ke dalam V850 controllernya. Nah, dari V850 controllernya ini mereka memodifikasi firmware-nya untuk bisa mengirimkan perintah-perintah untuk mengendalikan mobil ini melalui namanya CAN bus, Controller Area Network. Nah, jadi sebenarnya CAN bus-nya ini sudah diamankan, dia terisolasi, tidak terhubung dengan dunia luar. Nah, seperti itu ya. Tapi melalui modifikasi firmware V850 controller, dia bisa terhubung ke head unitnya, yang mana head unitnya terhubung ke jaringan Sprint dan jaringan Sprintnya dia terhubung ke internet. Sehingga si Charlie Miller dan Chris Palasek bisa mengendalikan melalui internet. Nah, seru ya. Jadi panjang ceritanya tidak mudah ya untuk melakukan namanya pen testing, penetration testing ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada standarnya untuk mengamankan perangkat-perangkat IoT kita? Gitu ya. Nah, ada beberapa standar ya yang dibuat oleh beberapa lembaga. Di sini ada ISO, ada UL, dan ada RFC. Ya, ini ada beberapa standar. Nah, standar ini terserah Anda mau ikut standar yang mana. Ya, mungkin Anda pernah melihat sebuah perusahaan dia sudah apa namanya certified ISO 9001 2022 misalnya. Jadi dia sudah compliance, sudah terstandar dengan aturan ISO nomor 90001. Nah, biasanya itu tentang manajemen administrasi biasanya. Nah, si ISO ini dia mengeluarkan banyak standar ya. Untuk IoT sendiri itu ada beberapa, yaitu di ISO 27402, di 27400, di 30141, di eh, 62443 ya. Ini yang untuk industrial. Kemudian ada lagi dari lembaga lain namanya UL dan ada lagi namanya RFC ya. RFC ini request for comment. Nah, nanti RFC ini akan menjadi standar seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang namanya OWASP
IoT Top 10 Risk. Jadi ini adalah eh, resiko-resiko terhadap perangkat IoT yang sudah dikumpulkan oleh OWASP. Ya, nah nanti ada 10 seperti ini. Nanti yang ini akan kita bahas pada video saya selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Ya, oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Kita akan bahas tentang OWASP IoT Top 10 Risk ya, sehingga Anda tahu resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi pada perangkat IoT Anda dan bagaimana cara mengamankannya. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.